Orang kaya ini menyamar jadi seorang kakek tua sederhana. Lalu dia pergi ke toko miliknya. Saat dia masuk pintu, dia melihat perampok. Dia lihat ada yang tidak beres jadi langsung pergi. Tapi perampok tak membiarkan dia pergi. Jadi perampok tarik dia kembali. Kali ini pria ini mengerti. Dia mengunci pintu. Dan minum sebotol arak dengan berani. Ancam gadis ini untuk keluarkan semua pendapatan hari itu. Jika tidak dia akan menusuk kakek ini. Demi selamatkan kakek, gadis ini serahkan uangnya. Tapi dia tak sangka, kakek yang dia selamatkan ini adalah seorang miliarder dengan puluhan ribu minimarket. Nantinya dia akan jadi pewaris warisan kakek yang sangat besar. Saat pria itu tak sadar, kakek ingin lapor polisi. Tapi bel alarm rusak. Gadis ini berbisik ke kakek. Dia sudah suruh orang perbaiki. Tapi orangnya tak datang. Terpaksa kakek hanya bisa suruh gadis berikan uang padanya. Ini cara terbaik. Pria ini melihat uangnya sedikit. Dia marah. Bagaimanapun juga dia ingin membunuh kakek. Gadis ini cerdik. Dia bermain trik dengan perampok ini. Kakek memandang gadis di depannya. Dia mengangguk-angguk. Pria ini takut dengan omongan gadis ini. Dan tak sengaja menjatuhkan pisaunya. Dengan cepat, gadis ini manfaatkan kesempatan saat pria ambil pisau. Satu tendangan membuat pria ini terjatuh. Pria ini ditaklukkan dengan 3 pukulan. Beraninya kau menyentuh kakek ini. Kakek yang melihat gadis baik hati ini. Dia tahu harus berbuat apa. Melihat teman baik gadis ini datang. Kakek baru tenang dan pulang ke rumah. Kakek segera mengatur putranya yang nganggur setiap hari. Segera susun langkah keamanan untuk tokonya di seluruh negeri. Bel yang rusak cepat diperbaiki. Keesokan hari orang kaya ini menyamar jadi kakek tua lagi. Datang ke toko dan lihat gadis itu. Dan gadis ini sedang bantu orang buta ini pilih barang. Melihat gadis baik hati ini, dia semakin puas. Tapi gadis ini tak senang saat melihat kakek. Ternyata dia marah pada kakek yang lihat perampok kemarin. Tapi mencoba melarikan diri. Mengetahui kakek berbalik dan pergi. Untuk lapor polisi menyelamatkannya. Dia memberi kakek sebuah apel. Sebagai permintaan maaf salah paham. Gadis melihat kakek pergi dengan bawa apel. Dia senang dan tahu kakek sudah menerima permintaan maafnya. Dia tak tahu takdirnya akan berubah banyak. Lalu gadis ini mulai bekerja keras. Dia tak hanya mengurus minimarket. Waktu senggang, dia akan bantu nenek kumpulkan kertas bekas. Susun kertas ke gerobak. Nenek melihat gadis yang pucat ini. Nenek bilang bahwa bekerja itu penting. Tapi juga harus beristirahat. Tapi dia tersenyum dan menyuruh nenek tak usah khawatir. Dan menyuruh nenek berhati-hati di jalan. Tapi saat itu dia tak sangka. Tindakan kebaikannya dilihat oleh kakek yang berada di sana. Sangat bagus. Gadis ini terlalu baik, sangat bagus. Dia pergi dengan puas. Lalu dia mencari orang yang bertanggung jawab atas toko itu. Dia meminta satu hal padanya. Orang ini diam-diam memberitahu gadis ini. Setelah mendengar, dia seketika takjub. Gadis ini hamil di luar nikah. Karena ini, mertuanya pura-pura tak ingin beri dia harta. Setelah gugurkan anak, dia baru setuju dia menikah dengan anaknya. Tapi dia tak mau harta dan pilih lahirkan anak itu. Putranya memohon pada ibunya. Tapi ibu menamparnya dengan keras. Ibu bilang jika dia nikah, maka dia akan lupa ibu. Untung pria ini punya nenek yang bijaksana. Nenek menyuruh gadis ini pulang berberes dan pindah ke sini. Gadis yatim piatu ini mengira dia akan hidup bahagia. Tak lama itu suaminya kecelakaan dan meninggal. Dia menjadi ibu tunggal. Selain menjaga putrinya yang 5 tahun, dia juga harus bekerja untuk keluarga suaminya. Tapi bagaimanapun mertua tetap tak menyukainya. Bahkan menyalahkan dia atas kematian putranya. Jess yang baik demi putrinya, hanya bisa menahan semuanya sendiri. Hanya saat sendirian, baru bisa mengeluarkan foto suami. Tunjukkan sisi lembutnya. Pagi hari dia merawat putrinya bersekolah. Malam dia bekerja di minimarket untuk kebutuhan keluarganya. Tapi hari itu takdir Jess berubah. Dia menyelamatkan seorang kakek di minimarket. Tapi dia tak menyangka, kakek ini punya puluhan ribu toko. Dan dia adalah orang kaya raya. Nantinya,
nasibnya akan berubah drastis. Lalu kakek mencari penanggung jawab toko itu dan memintanya untuk melakukan sesuatu. Pada saat yang sama, kakek kaya itu teringat cucu yang belajar di luar negeri. Cucunya, Dev, tak menyangka dia bertemu dengan gadis yang akan ubah takdirnya. Sisi lain, Jess yang pulang kerja. Mertua memintanya bereskan kamar untuk iparnya. Dia menemukan bahwa iparnya yang tak bermoral itu masih kecanduan saham. Kali ini dia berutang 10 juta. Penting mengetahui bahwa ini bukan pertama kali Jess bantu ipar lunasi utang. Bahkan jika dia tak makan minum, kerja seumur hidup juga tak dapat duit sebanyak ini. Tak peduli bagaimanapun, dia tak bisa bantu ipar lunasi utang. Tapi, setelah memohon dengan sia-sia, iparnya tak hanya tak tahu terima kasih, tapi juga mengeluh tentangnya. Dia bilang jika kakaknya tak bertemu dengan Jess, kakaknya tak bakal mati. Ibu juga tak akan memaksanya untuk menggantikan kakaknya sebagai dokter. Jess yang mendengar perkataan tak tahu malunya. Dia membeku di tempat. Dia berpikir bahwa dia menyesal jadi budak di keluarga ini. Tak disangka balasannya seperti ini. Jess marah dan menyuruh iparnya hilang dalam 10 detik dari hadapannya. Jika tidak dia akan melemparnya ke sungai dan dimakan monster. Iparnya ketakutan dan berlari keluar. Jess mengejarnya dari belakang. Tak ada pilihan. Iparnya bersembunyi di toilet umum tepi jalan. Tapi Jess tetap menemukannya. Dia peringatkan Jess bahwa ini toilet pria. Di dalam ada orang. Dengan begini akan ditangkap polisi. Jess menoleh dan lihat air kotor yang dipakai untuk bersihkan WC. Meski tak bisa melempar ipar ke sungai, maka dia memandikannya. Tak disangka dia menumpahkan air itu ke seorang pria yang ke kamar mandi. Tapi dia tak menyangka, pria ini adalah cucu dari kakek kaya itu. Keduanya memiliki takdir yang terjalin secara aneh. Lintasan hidup Jess akan segera berubah. Gadis ini menuangkan seember air kotor ke pria yang masuk ke toilet ini. Menatap pria yang basah kuyup itu, dia terkejut hingga bola matanya hampir lepas. Bagaimanapun dia tak menyangka, pria ini sebenarnya adalah miliarder. Keduanya memiliki takdir yang terjalin secara aneh. Lintasan hidup Jess akan segera berubah. Dev awalnya ingin menyuruhnya ganti rugi. Tapi melihat penampilan gadis malang ini, dia pun tak jadi ke toilet dan pergi dengan marah. Tapi gadis ini baik hati. Lagi pula itu salahnya. Dia mengejarnya dan berencana ganti rugi. Tapi melihat sepatu kecil mahal pria ini, dia hanya bisa mengeluarkan semua uang di dompetnya untuk ganti rugi. Pria ini tak menyangka masih ada gadis yang begitu baik hati. Dia melihat pria ini mau berkencan. Dia keluarkan baju sport yang disuruh mertuanya untuk berikan pada iparnya. Pinjamkan pria ini. Pria ini melihat pakaian sport murah dan merasa jijik. Dia berkata ini lebih baik daripada malu saat bertemu teman. Pria berpikir demikian dan mengambil baju itu. Demi mengambil balik baju yang dipinjamkan, dia meminta kontak pria ini. Tapi dia tak menyangka, nasib keduanya akan terungkap. Pria ini bertemu temannya. Temannya mengolok bahwa dia adalah tuan muda kaya tapi memakai baju murahan. Dia juga ingin menangis rasanya. Gadis ini, Jess, adalah ibu tunggal. Belum nikah lama, suaminya meninggal di kecelakaan. Demi merawat putrinya yang 5 tahun, Jess yang berusia 20-an tak menikah lagi. Dia lakukan yang terbaik untuk rawat keluarga suaminya. Tapi bagaimanapun mertua tetap tak menyukainya. Bahkan menyalahkan dia atas kematian putranya. Hari itu, mertuanya tiba-tiba teringat. Celana olahraga yang dia belikan untuk putranya kepanjangan. Dia ingin cari putra bungsunya untuk pangkas celananya. Jess terkejut, karena saat itu dia tak memberikan baju itu kepada iparnya, tapi meminjamkan pada pria asing itu. Jika ketahuan mertuanya, dia pasti tak dapat perlakuan baik. Jadi dia mengajukan diri, membantu cari ipar untuk ambil pakaian. Lalu Jess segera kirim pesan ke pria itu. Situasinya mendesak. Hari ini harus berikan pakaian padaku. Pada saat yang sama, pria ini baru saja berencana ke rumah sakit. Periksa matanya yang baru sembuh. Dia mengirim pesan ke Jess untuk ketemuan jam 3.30 depan pintu rumah sakit. Jess yang membaca pesan itu langsung ke rumah sakit. Pria ini ke rumah sakit untuk periksa.
Ternyata dia buta sejak kecil. Untung 5 tahun lalu, ada orang baik yang mendonorkan kornea matanya. Dia baru bisa melihat cahaya. Beberapa tahun ini dia meminta kabar pendonor dari dokter agar bisa berterima kasih padanya. Tapi atas kehendak pendonor, dokter tak mengatakan apa-apa. Dia pun tak punya pilihan lain. Perlu diketahui pendonor itu adalah suami Jess yang meninggal 5 tahun lalu. Setelah periksa, dia datang ke pintu rumah sakit. Waktunya pas pukul 3.30. Melihat gadis yang ingin ambil baju itu belum datang, dia berencana pergi. Tapi mengingat pesan wanita itu yang mendesak, dia memutuskan tunggu 10 menit lagi. Pada saat yang sama, Jess sedang berjalan ke pintu rumah sakit. Dan hal ini dilihat oleh kakek yang diselamatkannya waktu itu. Kakek tak mengerti gadis yang bekerja shift malam di minimarket itu. Harusnya saat ini sedang tidur. Tapi dia tak tahu. Gadis yang terburu-buru ini mau bertemu dengan cucunya. Pria ini menunggu dengan tak tenang. Lebih baik dia minum air untuk meredakan amarahnya. Melihat 10 menit sudah berlalu, gadis itu belum muncul. Saat dia ingin pergi, Jess muncul di depannya dengan keringatan. Jess yang haus ambil air mineral pria ini. Dia habiskan hanya dengan seteguk. Pria ini membeku di tempat. Jess merasa tak enak dilihat pria ini. Dia bilang, apakah kamu suka melihat orang? Tapi melihat dengan lembut. Lalu Jess mengambil baju yang ada di tangan pria ini. Berterima kasih dan pergi. Melihat gadis riang di depannya, dia berpikir keras. Tapi dia tak tahu, nasibnya akan segera terjalin dengan gadis itu. Aku sangat terburu-buru. Bisakah kamu mengantarku ke Sungai Bay? Apa maksudmu? Ini adalah masalah hidup dan mati. Seorang kakek dirampok di minimarket. Pelayan melihat dan tak berkata apapun. Satu tendangan langsung menjatuhkan perampok itu. Berhasil melumpuhkan perampok. Tapi gadis ini tak tahu. Kakek yang dia selamatkan adalah orang yang kaya raya. Nantinya dia akan menjadi pewaris warisan besar kakek. Lalu ketua setiap hari akan berpura-pura jadi kakek tua sederhana. Bawa botol bir kosong ke tokonya sendiri. Dan cari gadis ini untuk tukar uang receh. Melihat gadis ini saat bekerja, dengan hati-hati melayani penyandang cacat, kakek sangat puas pada gadis baik hati ini. Lalu kakek mencari penanggung jawab dari toko itu. Dia ingin atur cucunya belajar dengan gadis itu di minimarketnya. Di meja makan kakek menyuruh cucu yang baru pulang dari luar negeri jalankan perusahaan. Tak disangka, Dev ingin mendatangi mereka. Ingin cari pengalaman dulu di minimarket. Dan idenya bertepatan dengan ide kakek. Kakek senang seperti anak 2 tahun. Dia tak sangka cucunya pengertian. Kakek memutuskan suruh cucunya ke minimarket malam ini. Malam hari, Jess seperti biasa datang bekerja. Tapi dia terkejut melihat ketua yang tak pernah datang, tiba-tiba datang. Lalu ketua memperkenalkan karyawan baru kepada Jess. Tapi ketua tak memberitahu Jess. Karyawan baru ini adalah cucu orang kaya, yang memiliki puluhan ribu toko. Tapi takdir begitu indah. Keduanya saling mengenal. Hanya karena Dev kembali hari itu. Saat ke toilet disiram oleh Jess hingga basah kuyup. Keduanya membentuk ikatan. Awalnya kira nanti mereka tak akan bertemu lagi. Tak disangka, Tuhan membiarkan. Nasib mereka saling terikat. Jess tak mengerti. Ketua yang diminta manajer untuk dipimpinnya adalah pria ini. Dia mengeluh ke ketua. Dia sangat sibuk setiap malam. Tak ada waktu membantu orang baru. Jess minta ketua cari orang untuk membantunya. Tapi hal ini adalah kehendak dari bos. Dia tak ada pilihan lain. Jadi dia lebih baik menipu bahwa Dev adalah cucu temannya. Berharap Jess dapat bersabar mengajarinya. Dan akan berikan 40.000 bonus pada Jess sebagai hadiah. Dengan ini Jess baru setuju. Tapi Jess tak tahu. Kehidupan malangnya akan segera mencapai puncak. Dia tak mengerti. Dia pernah lihat Dev mengenakan barang bermerek sebelumnya. Mengapa bisa bekerja di sini? Dia bertanya-tanya siapakah Dev sebenarnya. Lalu kedatangan pelanggan. Dev bahkan lebih tertekan. Kakek mengapa bisa menyuruhnya ke minimarket ini? Tapi, Dev yang dari keluarga kaya, tak pernah lakukan pekerjaan kasar ini. Lebih canggung saat melakukan sesuatu. Itu punyaku. Oh, maaf.
Ah, iya maaf. Dev yang pertama kali bekerja, membodohi dirinya sendiri di depan Jess. Jadi dia mengikuti Jess. Setelah belajar beberapa jam, perutnya berbunyi tak terkendali. Yang membuat Jess tak ngangka adalah orang ini bahkan tak tahu cara membuka onigiri. Jadi Jess mengajarinya 1 kali. Lalu dia mencoba segigit. Jess yang ingin muntah memakannya. Tapi dia merasa sangat enak. Kontras seperti itu membuat Jess merasa curiga pada identitasnya. Siapakah kamu sebenarnya? Kamu tidak beritahu aku. Dev teringat perkataan kakek. Ingin mempelajari hal, maka harus sembunyikan identitas asli. Dev berbohong kalau dia dari keluarga miskin. Dan dia mahasiswa yang baru lulus. Demi meringankan beban keluarga, makanya dia bekerja. Yang kamu lihat sebelumnya, pakaian bermerek itu adalah sewaan. Saat Jess mendengar itu, dia percaya pada omong kosong Dev. Dan mendorongnya untuk bekerja lebih keras. Lalu mereka selesai bekerja sepanjang malam. Kakek di kejauhan melihat hal ini. Dia puas dan mengangguk-angguk. Demi menjadikan cucu pewaris grup, dia merencanakan sesuatu yang lebih besar.